Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Al-Firdaus, Al-Badr, dan Darul Mutakin. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Hari pertama di kelas 2, oke? Oke, dalam video ini kita akan belajar pelajaran tematik yang meliputi Bahasa Indonesia, PPKN, dan Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini Bu Ika akan menjelaskan tentang ungkapan. Apa itu ungkapan? Ada yang sudah tahu? Oke, ungkapan itu artinya gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari asal katanya. Bu Ika ulangi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata sebenarnya. Contoh yang pertama adalah panjang tangan. Nah, panjang tangan itu artinya bukan orang yang memiliki tangan panjang, tapi panjang tangan artinya suka mencuri. Seperti ini ya. Nah, jadi arti panjang tangan itu berbeda dari kata asalnya. Contoh kedua adalah buah tangan. Buah tangan itu bukan buah yang ada di dalam tangan, atau tangan yang punya buah, atau tangan yang membawa buah. Bukan itu ya. Buah tangan artinya oleh-oleh. Berbeda kan? Nah, semakin paham ya. Oke, Bu Ika ada satu contoh lagi, yaitu besar kepala. Nah, apa ya artinya? Apakah orang yang mempunyai kepala besar? Bukan ya. Pasti bukan. Besar kepala itu artinya sombong, yaitu orang yang sombong. Nah, sekarang Bu Ika akan memberikan contoh-contoh kalimat yang terdapat ungkapan di dalamnya. Coba perhatikan dua kalimat di atas kanan ini. Yang pertama, Doni adalah seorang bintang kelas. Yang kedua, Dayu adalah buah hati dari orang tuanya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Nah, sudah ketemu ya? Oke. Sekarang Bu Ika juga akan memberikan sedikit tambahan informasi. Ungkapan itu juga sering digunakan dalam sebuah percakapan. Contohnya, wah, nenek bawa apa dari kampung? Iya, ini nenek bawa buah tangan untuk kalian. Oke, anak-anak bisa membaca buku pena untuk mendapatkan tambahan materi ya, juga contoh-contoh lain dari ungkapan. Jika ada yang bertanya, silahkan catat. Kemudian jika kurang paham, tanya ke wali kelas masing-masing. Oke? Nah, sekarang ada tugas ini untuk kalian. Tugasnya adalah tuliskan 5 contoh ungkapan beserta artinya. Nah, tadi kan Bu Ika sudah menyebutkan 3. Tinggal ditambah 2 lagi ya. Oke? Nah, cukup untuk pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke PPKN. Materinya adalah tentang Pancasila. Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia.
Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila biasanya diucapkan bersama-sama ketika kita upacara bendera. Jadi biasanya pembina upacara mengucapkan, kemudian diikuti oleh semua peserta upacara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Sudah ingat? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda itu adalah lambang dari negara Indonesia. Ya, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dalam burung Garuda ini terdapat simbol-simbol, yaitu ada simbol bintang, rantai, beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, simbol-simbol tersebut itu merupakan simbol dari sila-sila Pancasila. Coba kalian perhatikan ya. Sila pertama yaitu disimbolkan dengan bintang, seperti ini ya. Sedangkan sila kedua disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan banteng, kepala banteng. Nah, yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kalian ingat-ingat lagi ya, sila pertama simbolnya apa, sila kedua, dan sampai kelima simbolnya apa saja. Oke? Nah, Pancasila itu wajib dilaksanakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Nah, sekarang Bu Ika akan memberikan contoh bagaimana cara menerapkan sila Pancasila di rumah. Sila pertama, contohnya adalah tadi apa bunyinya ya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, caranya adalah mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita umat Islam, kita harus sholat, puasa, zakat, naik haji, dan lain-lain. Nah, kita juga harus menjauhi larangannya seperti mencuri, berbohong, dan sebagainya. Sebaiknya kita juga menerapkan doa-doa keseharian di rumah. Misalkan doa sebelum makan, sudah makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan lain-lain. Nah, jika kita menerapkan itu, berarti sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Paham ya? Jadi, semua kegiatan yang berkaitan dengan agama, doa-doa, itu sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Oke? Kemudian lanjut ke sila kedua. Bunyinya apa tadi? Ya, masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara menerapkan sila kedua Pancasila di rumah? Nah, yaitu dengan menyayangi orang tua, menyayangi saudara,
kakak, adik, dan lain-lain. Bisa juga dengan cara membantu orang lain di rumah. Contoh, membantu ibu, membantu kakak, membantu adik, membantu ayah dalam hal kebaikan. Misalnya, beres-beres rumah, membersihkan rumah, menata tempat tidur, dan lain-lain. Oke, kemudian sila ketiga. W-nya apa tadi? Ya, Persatuan Indonesia. Nah, cara menerapkan sila ketiga di rumah adalah dengan cara bersatu, ya. Adalah dengan cara rukun bersama anggota keluarga di rumah. Dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, kita mau bekerja sama dan tidak saling berpecah belah. Itu sudah menerapkan sila ketiga. Misalkan kamu belajar bersama adik, belajar bersama kakak, kemudian beres-beres rumah bersama, kemudian membersihkan halaman bersama, bermain bersama, seperti itu ya. Nah, sila keempat gimana bunyinya ya? Oke, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana ya menerapkan sila keempat dalam rumah atau di rumah? Yaitu dengan cara musyawarah. Apa itu musyawarah? Nah, musyawarah adalah diskusi bersama untuk memperoleh suatu keputusan. Contohnya adalah, misalkan adik kamu maunya pergi ke pantai, sedangkan kakak maunya pergi ke puncak. Nah, pasti untuk memutuskannya ayah dan ibu bingung ya, mau pilih yang mana. Nah, itu bisa dengan cara bermusyawarah atau berbincang-bincang bersama, mengobrol bersama untuk mencapai suatu keputusan atau kesepakatan untuk semua keluarga, gitu ya. Dan yang perlu diingat, anggota keluarga yang tidak terpilih usulnya tidak boleh marah. Terakhir, sila kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara menerapkan sila kelima di rumah? Nah, kita harus adil. Apa itu adil? Nah, adil tuh misalkan dalam adil membagi waktu ya. Contohnya, waktunya belajar, kita harus belajar. Waktunya makan, kita harus makan. Waktunya mandi, kita pergunakan mandi. Waktunya beribadah, kita lakukan untuk beribadah. Jangan dibolak-balik. Misalkan, waktu makan malah main, waktu beribadah malah main, dan sebagainya. Gak boleh ya. Sekarang, Bu Ika mau tanya, apakah kalian sudah menerapkan sila pertama sampai kelima di rumah masing-masing? Nah, jika sudah, sekarang ada tugas untuk kalian, yaitu tuliskan perilaku kamu di rumah yang menerapkan Pancasila sila pertama sampai kelima. Cukup satu masing-masing ya. Oke. Mata pelajaran terakhir hari ini adalah SBDP. Nah, sekarang Bu Ika akan menjelaskan tentang panjang dan pendek bunyi serta tekanan lemah dan tekanan kuat pada lagu. Jadi anak-anak, dalam sebuah lagu itu ada bunyi yang panjang dan ada pula bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang itu diucapkan sedikit lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Sudah tahu ya? Nah, bunyi yang panjang itu dilambangkan dengan garis, sedangkan bunyi pendek dilambangkan dengan titik. Seperti itu ya. Nah, bunyi panjang dilambangkan dengan garis, bunyi pendek dilambangkan dengan titik. Nah, coba sekarang kalian simak lagu berikut yang berjudul Peramah dan Sopan.
Silahkan bisa nyanyi bersama sambil baca liriknya ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, bagaimana? Kalian sudah menyimak lagunya kan? Coba ingat-ingat lagi. Bunyi panjang dilambangkan dengan garis dan bunyi pendek dilambangkan dengan titik. Nanti kalian bisa praktik ya untuk latihan. Oke. Selain bunyi panjang dan bunyi pendek, ada juga tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Tekanan kuat itu berarti pelafalannya agak lebih kuat ya, lebih ditekan daripada yang tekanan lemah. Nah, sekarang Bu Ika akan memberi tanda tekanan kuat pada lirik lagu Peramah dan Sopan. Coba perhatikan, suku kata yang di garis merah, di garis bawah merah adalah mempunyai tekanan yang kuat. Coba kalian perhatikan ya lirik ini. Oke, cukup sampai di sini materi SBTP hari ini. Ingat, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Baik, cukup sekian materi tematik hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.